Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Fakhri Al-Husain dengan NIM 220110110048. Dan ini Ibu Rizkiatul Hasan SSMSOS selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Dan di sini saya akan menampilkan video seputar ilmu dakwah untuk menyelesaikan tugas final tes ilmu dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menampilkan sekaligus menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi seputar ilmu dakwah dalam tugas final tes kali ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah mind mapping yang akan menjadi acuan untuk penjelasan kita pada kali ini. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, di sini ada landasan ontologis, yaitu suatu pengetahuan yang mengacu kepada yang digarap dalam penelaahannya, yakni apa yang hendak diketahui melalui kegiatan penelaahan itu. Aspek ontologi dalam ilmu dakwah berkaitan dengan apa yang menjadi yang pada ilmu tersebut. Jadi landasan ontologis ini adalah keberadaan atau hakikat dari ilmu dakwah tersebut. Selanjutnya ada epistemologis. Nah, epistemologis ini adalah cabang dari filsafat yang membahas persoalan apa yang dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, merupakan bagian dari filsafat tentang refleksi manusia atas kenyataan yang menguraikan metodologinya sesuai dengan hakikat pengertian manusia. Epistemologi itu artinya bagaimana kita mendapatkan ilmu dakwah, bagaimana ilmu dakwah tersebut, bagaimana cara kita memahami ilmu dakwah, dan sebagainya. Yang terakhir adalah landasan aksiologis. Aksiologis adalah cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana suatu hal buruk mempunyai efek atau negatif dan menilai dengan menilai di satu pihak dengan fakta-fakta eksistensi objektif di pihak lain. Aksiologis adalah perluasan dari bidang etika tradisional. Nah, aksiologis ini dampak serta manfaat dari ilmu dakwah itu apa? Ya, ada negatif atau positif. Ya, seputar ilmu dakwah tersebut. Ya, tentang dampak dan manfaat atau hikmah dan sebagainya. Langsung saja masuk ke pembahasan kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Nah, di sini ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu agama Islam. Ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui orang lain. Nah, ini tuh yang dimaksud dengan kayak percuma adanya ilmu agama Islam kalau tidak ada ilmu dakwah, tidak bisa tersampaikan kepada orang-orang banyak, hanya ya stagnan dalam pikiran saja, tidak bisa tersampaikan. Yang kedua, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu sosial politik. Ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Ya, soalnya penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks, menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi, sosial, dan masalah-masalah kejiwaan lainnya. Yang ketiga, ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu normatif. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya, yang termasuk ilmu normatif. Selanjutnya ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir dengan benar. Ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta untuk menguji kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga dapat menuturkan dakwahnya secara logis.
Nah, mungkin saja di sini ilmu logika lebih berdampak kepada ilmu dakwah karena logika dapat menyempurnakan dakwah tersebut. Seperti ya bisa memudahkan dan lebih cepat memahamkan seorang mad'u. Selanjutnya ada hubungan ilmu dakwah dan ilmu penelitian atau riset. Nah, ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkannya lebih lanjut. Nah, metode penelitian atau riset ini bukan cukup juga sih, tapi berguna untuk ilmu dakwah karena kita lebih bisa meneliti, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut. Selanjutnya hubungan ilmu dakwah dan ilmu komunikasi. Dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dai kepada mad'u. Tentu saja hubungannya sangat erat. Namun ilmu dakwah adalah bagian dari sekian banyak bentuk komunikasi dalam Islam. Nah, ilmu komunikasi di sini sangat berguna dan penting bagi ilmu dakwah karena salah satu dari ilmu komunikasi ada yang namanya retorika. Nah, retorika itu sangat berguna dan berdampak baik untuk ilmu dakwah karena dari penyampaian dan cara penyampaian dari retorika itu bisa membantu kelancaran dalam berdakwah bagi seorang dai atau pendakwah. Nah, selanjutnya ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu bimbingan konseling. Kegiatan dakwah adalah kegiatan yang membimbing umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tentu ilmu BK mempunyai andil yang besar bagi ilmu dakwah. Metode-metode yang dipakai dalam ilmu dakwah adalah ilmu-ilmu yang digunakan dalam metode BK. Misalnya, ketika masyarakat mengalami goncangan batin, maka persoalannya dapat diselesaikan melalui metode BK dan pendekatan keagamaan, salah satu metode ilmu dakwah. Selanjutnya hubungan ilmu dakwah dengan ilmu psikolog. Ilmu yang berkaitan dengan proses mental dan pengaruhnya pada perilaku ilmu pengetahuan tentang kegiatan jiwa. Sehingga seorang dai perlu memotivasi tentang psikolog untuk mengetahui keadaan seorang pendengar sehingga nyaman dalam menyampaikan materi. Nah, ilmu psikolog ini seperti psikolog itu kejiwaan. Sebelum kita menyampaikan sebuah materi dakwah, kita harus memahami orang tersebut dulu, bagaimana orangnya, bagaimana dia aslinya, menyesuaikan dengan dakwah kita terhadap orang tersebut. Jadi kita perlu adalah hubungan psikolog di situ. Terus ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosial. Ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan manusia secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut karena ilmu dakwah menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial maupun tingkah laku sosial. Nah, ilmu sosial ini mempermudah penyebaran dakwah atau bagaimana kita berdakwah sekaligus bersosial itu lebih banyak mendapatkan seorang mad'u. Selanjutnya ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu tafsir. Tafsir ialah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya. Tafsir pada asalnya ialah muka dan melahirkan pada istilah ialah menjelaskan makna ayat, urusan kisahnya, dan sebab karenanya diturunkan ayat dengan lafaz yang menunjukkan kepada secara terang-terangan. Nah, hubungan ilmu dakwah dan ilmu tafsir ini kan sumber dari dakwah itu ada 4, salah satunya Al-Quran. Al-Quran tanpa tafsir itu sulit dimengerti. Jadi dengan adanya tafsir kita bisa berdakwah dan menjelaskan makna dari lafaz ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya hubungan ilmu dakwah dengan ilmu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, sumber kan merupakan acuan kita untuk berdakwah, dan salah satu dari sumber itu juga adalah hadis. Nah,
untuk berdakwah kita perlu memahami ilmu hadis, karena ilmu hadis itu bagian dari sumber dakwah itu tadi. Nah, yang terakhir di sini ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti faham. Di antara keistimewaan fikih Islam yang kita katakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Apa sih paradigma itu? Nah, paradigma adalah cara pandang seorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar seorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, misalnya ada orang yang menjelaskan tentang ini, terus seseorang itu berpikir dari apa yang dijelaskan orang tersebut sehingga timbullah pandangannya. Nah, pandangannya itu ya disebut paradigma tadi. Nah, selanjutnya ada teori sistem dakwah. Sini sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada tahun 1960-an ia telah menjadi sebuah teori dengan nama teori sistem umum atau General System Theory. Di sini ada 6 ciri-ciri menurut Winardi. Pertama, setiap sistem merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar dan yang mencakup banyak subsistem. Kedua, setiap bagian atau subsistem besar memiliki suatu tujuan dan memberikan sumbangsih ke arah pencapaian sasaran tersebut. Yang ketiga, subsistem berkaitan satu sama lain hingga suatu perubahan pada bagian tertentu, sistem akan menimbulkan perubahan pada bagian lainnya. Artinya, subsistem yang berkaitan itu bisa memberikan perubahan pada bagian tertentu. Keempat, ada setiap sistem memiliki suatu batas sistem dan kita dapat memperluas atau mempersempit sesuai tujuan kita. Yang kelima, sistem fisik tertutup dalam mengalami entropi, yakni tendensi untuk menjadi aus. Aus itu artinya rusak. Yang keenam, apabila suatu sistem terbuka ingin tetap bertahan, maka ia harus menggunakan cukup banyak input dari lingkungannya. Selanjutnya ada 4 fungsi yang disingkat AGIL: Adaptation, Goal, Adjustment, Integration, Latency. Yang pertama ada subsistem bidang ekonomi, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan. Yang kedua, subsistem bidang politik, mencapai suatu tujuan. Setiap individu mempunyai keinginan tersendiri yang harus diarahkan pada tujuan bersama yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, subsistem bidang hukum, mengatur dan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, subsistem bidang budaya, pemeliharaan pola latensi, yaitu menenangi urusan pemeliharaan nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan masyarakat, terutama untuk kelestarian struktur masyarakat. Selanjutnya ada teori proses dakwah. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung secara bertahap dalam perkembangan sesuatu. Sedangkan menurut J.S. Badudu dan Sultan M.Z, proses adalah jalan suatu peristiwa dari awal sampai akhir, atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, perjalanan dan tindakan. Ya, mungkin kalian sudah tahu apa itu proses. Di sini ada tahapan proses. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan ini adalah suatu sudut pandang kita terhadap suatu masalah. Pendekatan ini merujuk kepada pandangan terjadinya suatu proses yang sifatnya itu masih umum. Selanjutnya ada strategi. Nah, strategi ini adalah rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu. Agar strategi yang dibuat mendapatkan hasil yang optimal, maka diperlukan metode dalam keberhasilan strategi itu agar terwujud. Ya, you know lah strategi. Yang ketiga ada metode. Metode ini adalah prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemah untuk menyampaikan sesuatu. Yang keempat ada teknik. Nah, teknik ini adalah metode atau sistem yang mengerjakan sesuatu. Artinya cara yang lebih khusus dalam penerapan suatu metode. Yang kelima ada teknik. Teknik adalah rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan strategi dan siasat. Artinya gaya seseorang
dalam melaksanakan suatu teknik atau metode taktik bersifat individual. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu macam model pendekatan media dan metode dakwah. Nah, yang pertama ada macam-macam dakwah. Di sini ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan dakwah yang dilakukan seorang kepada individu lain atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Kedua ada dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Tiga, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengar dakwah tersebut. Bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang-orang tersebut bisa langsung menanyakan hal tersebut agar lebih jelas dan mampu dipahami. Selanjutnya ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata, dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, orang yang mendengarkan dakwah ini tidak cuma memaknai sebuah kebaikan dan keburukan, tapi juga mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut dan menjauhkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah, sangat penting dan efektif dengan memasuki zaman global seperti saat ini. Dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai atau penulisannya sudah wafat. Selanjutnya ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Lanjut ke model-model ilmu dakwah. Nah, yang pertama ada model dakwah fi'ah. Fi'ah ini artinya kelompok, yang merupakan kumpulan orang yang jika berjumlah kurang dari 20 orang disebut fi'ah qalilah, kelompok kecil, dan jika lebih dari 20 orang disebut dengan fi'ah kathirah atau kelompok besar. Selanjutnya ada model dakwah pendidikan. Dakwah pendidikan atau tarbiyah merupakan proses pengajaran antara murid dan guru yang bisa diibaratkan guru adalah dai dan murid adalah mad'u. Yang ketiga ada model dakwah bid'iyah. Model dakwah ini dilakukan melalui perantara utusan. Yang mengutus disebut al-ba'id dan yang diutus disebut al-mab'ud. Pihak yang mengutus tidak berjumpa langsung dengan mad'u, melainkan seorang yang diutuslah yang akan bertemu langsung kepada mad'u. Ya, artinya diperwakilkan. Yang keempat ada model dakwah koresponden. Dakwah koresponden atau mukatabah merupakan model dakwah menggunakan surat menyurat atau tulisan untuk menjalin komunikasi dan menyampaikan dakwah kepada mad'u. Yang kelima ada model dakwah islahiyah. Dakwah islahiyah itu adalah dakwah yang berupaya mencipta perdamaian dalam kalangan umat manusia. Selanjutnya model dakwah organisasi. Organisasi adalah suatu proses perbuatan tertentu yang membentuk keseluruhan dan diarahkan secara kesatuan atau harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Ketika dakwah dijadikan sebagai peran organisasi, maka model pelaksanaan dakwahnya dibentuk sesuai kebijakan organisasi itu sendiri. Selanjutnya model dakwah umum. Dakwah umum adalah dakwah yang dilakukan secara terbuka dan bebas di manakala mad'u ramai. Dan yang terakhir ada model dakwah bersepadu. Bersepadu atau integrated mengandung makna berkaitan, berjalin dan bertahan yang menunjukkan bahwa dakwah bersepadu memiliki unsur-unsur yang disatukan, diintegrasi, digabung dan disatukan hingga menjadi suatu dakwah yang kokoh. Nah, sini ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah strategi awal atau penentuan pola dasar dan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat teknik untuk pencapaian tujuan dakwah. Nah, untuk mempermudah dakwah kita
bisa melakukan pendekatannya terlebih dahulu. Nah, pendekatan dakwah sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan budaya, psikolog, dan pendidikan. Nah, pendekatan budaya, kita bisa melakukan pendekatan budaya dengan cara mengenali budaya orang, ya memahami budaya-budaya orang, ya seperti itulah. Selanjutnya ada pendekatan psikolog. Nah, pendekatan psikolog ini ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, psikolog adalah kejiwaan. Kita harus mengerti jiwa orang tersebut, bagaimana orang tersebut, sehingga kita bisa mendakwahi orang tersebut. Yang ketiga ada pendekatan pendidikan. Seperti sekarang ini kita menjadikan pendidikan sebagai dakwah dari pelajaran-pelajaran tentang dakwah itu sendiri. Nah, lanjut di sini ada media-media dakwah. Yang pertama ada media lisan. Lisan adalah perkataan yang dikeluarkan dari mulut individu. Ya, media lisan ini bisa seperti dai biasanya yang menyampaikan dakwah secara langsung dengan perkataan dan lisannya. Yang kedua ada media tulisan. Tulisan adalah media dakwah yang dilakukan melalui atau dengan cara penulisan. Ya, misalkan menuliskan tentang dakwah di majalah atau sebagainya lah. Yang ketiga ada media lukisan atau seni. Lukisan juga bisa dijadikan media dakwah, tetapi dalam artian lukisan Islami. Nah, sini ya contohnya seperti kaligrafi. Kaligrafi kan tentang keislaman. Kita bisa membuat orang ketertarikan dengan lukisan-lukisan yang berbentuk Islami. Terakhir ada audiovisual. Audiovisual adalah salah satu cara penyampaian yang merangsang penglihatan dan juga pendengaran. Nah, itu simpelnya seperti ya bisa kita lihat dari gambar, yaitu Ustadz Adi Hidayat yang biasanya menampilkan atau menayangkan sebuah video dia sedang berdakwah. Dari situ kita bisa sambil melihat dan sambil mendengar dakwah beliau. Selanjutnya ada metode-metode dakwah. Yang pertama ada al-hikmah. Metode ini menggunakan perkataan yang pasti kebenarannya dengan dalil yang menjelaskan tentang kebenaran dan menghilangkan keraguan. Nah, jadi metode al-hikmah ini adalah penjelasan yang pasti atau dipercayakan tanpa adanya keraguan atau ketidakpastian. Selanjutnya ada al-mau'izah al-hasanah. Metode ini adalah perkataan yang disampaikan memiliki tujuan dan harapan memberikan manfaat kepada pendengar. Ya, contohnya seperti nasihat, bimbingan, peringatan dalam artian mengharapkan perubahan terhadap seorang mad'u. Yang ketiga ada debat atau mujadalah. Metode ini ialah salah satu upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi dan bukti yang kuat. Selanjutnya percakapan antar pribadi. Metode ini adalah percakapan bebas antara seorang dengan individu lain sebagai sasaran dakwah yang mengabarkan pembicaraan yang positif. Yang kelima ada demonstrasi. Metode ini digunakan untuk objek agar melakukan sesuatu dengan benar, seperti memberitahu cara mengerjakan sesuatu lalu memberi contoh yang benar dan yang salah. Ya, misalnya ketika kita memberitahukan itu salah, kita sekaligus memberikan contoh yang salah ini dan yang benarnya begini. Ya, gitulah kira-kira. Terus selanjutnya ada dakwah Rasulullah. Dalam membawa misi agama untuk mengembangkan Islam, Rasulullah menggunakan beberapa metode, yaitu personal, pendidikan, diskusi, penularan, dan misi. Selanjutnya ada politik, pemerintah, dan peperangan. Metode ini juga dapat digunakan sarana dakwah, misalnya dalam bentuk politik seperti membangun masjid atau membangun pasar dan sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan dan pengajaran agama. Pendidikan dan pengajaran agama juga dapat dijadikan sebagai metode dakwah yang banyak digunakan oleh seluruh dunia. Ya, karena hampir seluruh dunia menjadikan pendidikan sebagai sarana dakwah. Tapi dalam artian pendidikan Islam, bukan yang tapi terkadang umum juga ada tentang agama. Selanjutnya ada ceramah. Metode ini adalah salah satu teknik yang diwarnai oleh karakteristik seorang individu pada suatu aktivitas dakwah dengan catatan efektif dan efisien. Nah, ceramah ini sudah
cukup banyak digunakan orang-orang sekarang untuk berdakwah dengan cara berceramah. Nah, tapi dalam catatan efektif dan efisien. Yang dimaksud dari efektif dan efisien itu ya jelas tapi tidak bertele-tele. Dan yang terakhir ada metode tanya jawab. Metode ini memiliki pengaruh besar untuk berdakwah. Ya, contohnya saja seperti Dr. Zakir Naik yang sudah banyak mengislamkan orang dengan metode ini. Metode ini itu dapat digunakan siapa saja, tapi harus bermodalkan pengetahuan agama yang luas. Tapi bukan agama Islam saja, tetapi juga agama-agama lainnya, hingga bisa memenangkan perdebatan hingga ya mengislamkan seseorang. Nah, selanjutnya ada sumber metode dakwah. Nah, kan tidak mungkin ada metode dakwah tanpa ada sumbernya. Jadi metode dakwah itu di atas dasari oleh yang pertama ada Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahas tentang masalah dakwah. Di antaranya ayat-ayat tersebut ada yang berhubungan dengan kisah para rasul dalam menghadapi umatnya. Ya, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 87 kalau nggak salah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilaika wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin. Selanjutnya ada sunnah Rasul. Di dalam sunnah Rasul banyak kita temui hadis yang berkaitan dengan dakwah. Begitu juga dalam sejarah hidup perjuangan dan cara-cara yang beliau pakai dalam menjalankan dakwahnya, baik ketika beliau berjuang di Mekah maupun di Madinah. Yang paling bisa kita ingat dakwah Rasulullah yaitu terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tapi di sisi lain ada cara beliau mengajak masuk Islam itu menggunakan sebuah adab, di mana beliau bersabar ketika beliau pergi ke masjid dan selalu diludahi oleh orang kafir. Dengan sabar beliau bisa mengislamkan orang tersebut. Ya, pasti tahulah ceritanya. Selanjutnya ada sejarah hidup para sahabat dan fuqaha. Dalam sejarah hidup para sahabat-sahabat besar dan para fuqaha cukup memberikan contoh baik yang sangat berguna bagi juru dakwah, karena mereka adalah orang yang expert dalam bidang apa? Expert di sini dalam artian itu sudah ahli dan terbiasa, atau ya sudah ahlinya dalam berdakwah. Nah, yang terakhir ada pengalaman. Experience is the best teacher. Nah, jadi pengalaman adalah guru terbaik. Itu adalah moto yang punya pengaruh besar bagi orang yang suka bergaul dengan orang banyak. Pengalaman juru dakwah merupakan hasil pergaulannya dengan orang yang kadang-kala dijadikan referensi kita berdakwah. Nah, dari pengalaman, misalkan kita pernah melihat orang berdakwah, kita berpengalaman melihat orang tersebut, maka kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara atau metode-metode untuk berdakwah. Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa itu problematika. Nah, problematika itu adalah sebuah permasalahan, dan dakwah itu kan adalah menyeru atau mengajak kepada kebaikan atau ke jalan Allah. Nah, sedangkan problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru atau mengajak dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Nah, tadi kan problematika dakwah, sekarang ada problematika pendakwah. Problematika pendakwah adalah permasalahan pada pendakwah atau dai. Dalam ilmu komunikasi pendakwah disebut dengan komunikator yang menyampaikan pesan kepada makhluk atau komunikan. Problematika pendakwah, yang pertama ada pendakwah perempuan. Pendakwah perempuan ini kurang cocok dijadikan pendakwah, tapi bisa dijadikan pendakwah dalam artian mad'unya itu perempuan, karena sebaik-baiknya pendakwah itu menurut saya adalah laki-laki. Tapi perempuan juga bisa berdakwah. Yang contoh besarnya bisa kita ketahui yaitu Ustazah Halimah Al-Idrus. Nah, yang kedua ada pendakwah anak-anak. Pendakwah anak-anak kan pengetahuannya masih kurang, ya taunya hanya tentang kehidupan seru-seruan, tidak mungkin untuk berdakwah.
Yang ketiga ada pendakwah mu'alaf. Nah, mu'alaf kan ada, kita ketahui dulu mu'alaf. Mu'alaf ini ada mu'alaf yang keinginan untuk mengetahui agama Islam, tapi ada juga mu'alaf yang hanya karena perkawinan atau pernikahan. Nah, mu'alaf ini kan orang yang berasal dari agama lain tapi berpindah kepada agama Islam. Otomatis pengetahuannya terhadap agama Islam itu masih kurang dan tidak memungkinkan untuk berdakwah kepada orang lain. Yang terakhir ada honor pendakwah. Dan yang terakhir ada honor pendakwah. Honor pendakwah ini mungkin ya tentang masalah keuangan atau sebagainya. Selanjutnya ada problematika mitra dakwah. Problematika mitra dakwah adalah sebuah permasalahan pada mitra dakwah atau mad'u yang menerima pesan dakwah, baik individu atau kelompok. Nah, di sini ada problematika mitra dakwah. Yang pertama, persoalan pribadi atau personal. Ya, permasalahan pribadi dari seseorang atau seseorang. Selanjutnya ada persoalan ekonomi. Ya, ekonomi juga menjadi sebuah permasalahan dalam mitra pendakwah. Yang ketiga ada persoalan sosial. Ya, mungkin ada permasalahan sosial termasuk juga dalam problematika mitra dakwah. Yang terakhir ada persoalan politik. Ya, biasa permasalahan politik juga bagian dari problematika mitra dakwah. Nah, di sini ada juga problematika materi dakwah. Materi dakwah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol, baik yang verbal maupun non-verbal dalam dakwah. Selanjutnya masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama ada pengertian hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab hadayah, hadiyan, hudan, hidayatan, hidayah. Secara bahasa berarti petunjuk atau bimbingan secara istilah. Lalu terminologi, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada macam-macam hidayah. Yang pertama hidayah umum. Hidayah umum itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh makhluknya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Taha ayat 50. Inilah hidayah yang Allah berikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup mereka dalam urusan dunia. Yang kedua ada hidayah bayan. Hidayah bayan merupakan suatu hidayah yang berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Hidayah inilah yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan berdakwah dan menyeru manusia ke jalan Allah, serta menjelaskan kepada mereka jalan benar dan memperingati jalan yang salah. Yang ketiga ada hidayah taufik. Hidayah taufik merupakan suatu ilham atau dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar, dalam kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Inilah hidayah sempurna yang mesti menjadikan orang yang meraihnya akan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada nihayah atau puncak. Puncak dari suatu hidayah yaitu hidayah kepada surga dan neraka ketika penghuninya digiring kepadanya. Terkait dengan ucapan penghuninya surga, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kami ke surga ini, dan kami tidak mendapatkan hidayah ke surga kalau Allah tidak menunjukkan kami. Selanjutnya terkait dengan penghuni neraka juga Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 22-23 yang artinya, kumpulkanlah orang-orang zalim yang bersama teman-teman yang bersama mereka dan yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Nah, konversi bisa berupa perpindahan seorang dari agama satu ke agama yang lainnya, atau perubahan sikap dan pemahaman keagamaan dalam satu agama, dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau bahkan sebaliknya. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supernatural di luar dirinya. Yang pertama ada konversi dari gaya hidup mewah ke sederhana. Yang kedua ada konversi agama dari non-muslim ke muslim. Hidayah susah dijelaskan secara rasional. Yang terakhir konversi agama karena hidayah. Lanjut ke materi atau pembahasan yang terakhir, yaitu efek dakwah dan tahap-tahapan perubahan seorang mad'u.
Terus ada dakwah persuasif. Dakwah persuasif memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh sebab persuasi mendasarkan usaha pada segi-segi psikologis dan yang ingin diraih adalah kesadaran seorang untuk melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dan keahlian. Dakwah harus tetap dilakukan sekalipun berhadapan dengan orang yang kemungkinannya sangat kecil untuk berubah. Dakwah lebih dimaksimalkan jika menghadapi mitra dakwah yang keras kepala. Selanjutnya ada tahap-tahap perubahan perilaku. Dakwah selalu diarahkan untuk memengaruhi 3 aspek perubahan pada diri mitra dakwah, yaitu pertama di sini ada aspek pengetahuannya. Ya, kita bisa merubah pengetahuannya yang sebelumnya tidak paham jadi lebih paham. Kemudian aspek sikapnya, ya memperbaiki attitude-nya sehingga bisa menjadi lebih baik lagi, dan aspek perilakunya, ya yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Nah, hampir sama dengan hal tersebut, Jalaluddin menyatakan proses perubahan perilaku diantaranya yaitu pertama ada efek kognitif, berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Yang kedua ada efek agektif. Bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Yang ketiga ada efek behavioral, yaitu yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. Nah, selanjutnya ada evaluasi efek dakwah. Evaluasi terhadap efek atau feedback dari proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik secara perorang maupun lembaga. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal evaluasi ini sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Nah, evaluasi ini sangat berguna dan berdampak untuk dakwah untuk lebih baik ke depannya. Ya, kalau dikaitkan dengan ilmu komunikasi ada namanya analisis prediktif, menganalisis yang kurang dan memperbaiki di kemudian hari agar menjadi lebih baik. Selesai sudah pembahasan materi seputar ilmu dakwah. Untuk menyelesaikan tugas final tes pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2003, personalized that boys. Young Indo shouting. Emotional boys 2001. Emotional shouties in this bitch. Machiavelli. Bitches come and go, but you know I stay. Bitches come and go, but you know I stay.